Firly Bahuri berpolitik praktis dengan tujuan menjadi calon wakil presiden. Ia memanfaatkan jabatannya sebagai ketua KPK untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus Formula E Jakarta. Hal itu merupakan mahar untuk menjadi calon wakil presiden dari salah satu calon. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kerugian negara dalam perhelatan Formula E Jakarta mencapai 160 miliar rupiah. Namun Anies Baswedan merupakan orang yang jujur dan tidak mengambil uang sepeser pun dari dana Formula E ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Firly tetap ngotot menjadikan Anies sebagai tersangka dan sudah 15 kali melakukan gelar perkara. Namun, upaya Firly tetap gagal total. Sampai kapanpun Firly Bahuri tidak akan menjadi wakil presiden dan Anies Baswedan tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Saudara Firly ini saya anggap pimpinan KPK yang paling brengsek. Apa? Pimpinan KPK yang paling brengsek. Saudara Kenapa Firly. bisa begitu? Kesalahannya bejibun. Oke. Ketika diikuti penindakan, dia sudah melanggar Ya. kode etik. Ya. Saya waktu itu diundang sebagai ahli Ya. oleh pengawas internal untuk diminta keterangan apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Ya. Sebelum saya diajukan pertanyaan, ditayangkan video singkat, Ya. video. Video itu menunjukkan dia berpelukan dengan seorang gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Oke. Jadi saya bilang ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Ya. Karena pasal 36 Undang-Undang KPK, Ya. pimpinan KPK dilarang berhubungan langsung. Jadi ini memalukan sih. Sepanjang sejarah KPK berdiri dari 2003, ini kali pertama ketua KPK jadi tersangka. Buat aku pribadi nggak mengagetkan. Ini Firly sejak awal sudah bermasalah kok. Yang dari helikopter, bukan? Banyak sekali kasus-kasus etika. Dia tuh bolak-balik dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Dan katanya sebelum dia maju juga orang nggak mau dia naik jadi ketua KPK kan? Aku inget banget ketika proses pemilihan pimpinan KPK yang baru nih, itu tuh koalisi masyarakat sipil kencang, termasuk Mata Najwa waktu itu kencang kita mempertanyakan tidak seharusnya Firly Bahuri masuk dalam jajaran pimpinan KPK. Karena waktu itu pun ketika dia deputi penindakan KPK, dia itu udah bermasalah secara etika. Apa coba masalahnya? Ketemu pihak berperkara. Jadi sekali lagi kalau ngelihat apa yang terjadi di KPK sekarang ya, itu nggak mengagetkan karena harusnya bukan cuma baunya, wujudnya udah kelihatan nih orang bermasalah. Jadi gue sih nggak kaget. The public trust udah gone sih menurut Novia. Dan sebelum ini baru MK kan? Jadi MK, KPK. Everything is just looking very, very bad.